Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Baik Nikmatul Ulia, SHMM, dosen tetap program studi pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Ekologi Pariwisata yang saya ampu. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa D3 Pariwisata semester 3 dengan kode mata kuliah D4013PR berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas terkait hubungan antara aktivitas pariwisata dan lingkungan, meliputi prinsip-prinsip ekologi, dampak ekologi terhadap pariwisata, kemudian konsep keberlanjutan, serta pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 7, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yang pertama yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekologi dan prinsip keberlanjutan dalam pariwisata. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi ekosistem yang menjadi daya tarik wisata. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dampak pariwisata terhadap lingkungan, alam, dan sosial budaya. Dan CPMK 4, merancang strategi pengelolaan destinasi berbasis konservasi dan ekowisata. Mata kuliah ini dalam proses pembelajarannya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, kemudian penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya beberapa ahli pariwisata dan penelitian yang telah saya lakukan. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kedua tentang memahami konsep dasar ekologi pariwisata di sesi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini ya kita berkumpul kembali di mata kuliah Ekologi Pariwisata. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Setelah minggu kemarin kita sudah memulai pertemuan untuk di semester yang baru ini. Sebelum itu silahkan jangan lupa untuk mulai absensi ya pada akun kalian masing-masing. Ya. Oke, ya, silahkan dicek dulu ya absensinya ya, kalian mulai melakukan ini ya untuk pengisian absen. Ya, sudah? Baik, jadi ya pada pertemuan kemarin ya pada pertemuan minggu pertama kita sudah mulai membahas terkait bagaimana hubungan pariwisata dengan berbagai aspek atau berbagai sektor, yang dimana ternyata industri pariwisata itu tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi, tapi juga terhadap sektor lain. Salah satunya yaitu kepada sektor atau aspek lingkungan. Coba kalian lihat pada layar berikut. Untuk lokasi, kalian kira-kira tahu nggak itu di mana lokasinya? Untuk gambar pertama di mana? Oke, kalau yang kedua? Pantai mana kira-kira? Pantai Ancol. Oke, satu. Yang mana lagi? Pantai Kuta. Kuta mana? Ya, Pantai Kuta, Bali. Nah, kalian lihat nggak kesamaan pada dua gambar ini? Overtourism atau sama-sama banyak pengunjung. Nah, jadi ya ketika kita belajar terkait dengan perkembangan pariwisata, ya kita melihat dari tahun ke tahun ya pariwisata
pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang sangat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi sehingga apa? Sehingga membuat banyak wisatawan berkunjung ke berbagai destinasi. Dan akhirnya apa? Muncullah istilah yang namanya pariwisata massal. Ada yang pernah mendengar istilah pariwisata massal? Nggak ada. Ya, jadi memang ya dengan adanya perkembangannya dari zaman ke zaman akhirnya memunculkan berbagai tren atau kondisi ya pada industri pariwisata itu sendiri. Dan akhirnya muncullah istilah pariwisata massal. Apa yang dimaksud dengan pariwisata massal? Ya, jadi ada dua pendapat, yaitu menurut Kodjat 1992 dan menurut Fouker dalam Gunawan 1997, yang dimana secara umum atau garis besarnya pariwisata massal merupakan suatu ya kegiatan pariwisata yang dimana yang melibatkan jumlah wisatawan dalam jumlah besar, ya yang dimana wisatawan tersebut datang dari berbagai status sosial ekonomi, dan dalam aktivitas pariwisata tersebut ya terjadi adanya pembelian produk dan paket perjalanan wisata secara besar-besaran. Apakah menurut kalian kegiatan pariwisata massal ini menimbulkan dampak positif? Oke, ada yang bilang tidak, ada? Ada. Oke, kalau yang ada, apa menurut pendapat Liza? Oke, dikarenakan dengan adanya over tourism atau pembeludakan pada pengunjungan pariwisata di Indonesia itu dikarenakan kan banyak UMKM Indonesia itu terbantu, ekonomi menjalan, jadi di sana ekonominya tuh kayak gimana ya, saling membantu di lingkungan itu sendiri, seperti itu Bu. Oke, ada pendapat lain? Mungkin untuk dampak negatifnya itu karena terjadinya pariwisata massal mungkin itu bisa merusak lingkungannya gitu, karena kan adanya overtourism, terus sampahnya makin menumpuk juga, jadi itu bisa merusak lingkungannya itu sendiri. Jadi jadi lingkungan itu udah nggak bagus lagi, udah nggak sehat lagi, jadi kan kurang lagi pengunjungnya gitu. Oke, jadi terima kasih ya tadi dari Liza dan Mita sudah menyampaikan pendapat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata massal. Betul sekali, tentunya ketika kita belajar tentang dampak suatu kondisi ya yang ada di lingkungan sekitar pastinya akan menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan apa dampak positif dan dampak dari negatif pariwisata massal. Jadi memang tentunya ketika pariwisata massal itu terjadi, yang pertama yang dilihat yaitu adanya dampak positif. Oh, berdatangan banyak jumlah kunjungan wisatawan. Akhirnya apa? Ya, terjadinya peningkatan ekonomi. Kemudian apa? Akhirnya terjadilah banyak pembelanjaan terkait dengan produk atau kerajinan lokal yang dibuat oleh masyarakat. Tapi apakah itu bisa berjalan secara terus-menerus? Ya, tidak. Ya, akhirnya apa? Pariwisata massal menimbulkan yang namanya dampak negatif. Nah, dan itulah yang terjadi saat ini. Banyak beberapa pihak yang merasa bahwa peningkatan kunjungan wisatawan pada suatu destinasi itu menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Yang pertama, yaitu kita bisa lihat ya, terlalu banyaknya wisatawan ternyata dalam suatu destinasi wisata itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya terhadap wisatawan itu sendiri atau masyarakat di sekitar destinasi. Ya, adanya kemacetan, kemudian banyaknya polusi, kemudian akhirnya terjadinya kerusakan lingkungan, krisis air di destinasi wisata. Kalau itu tidak segera ditangani, tentunya itu bisa berdampak juga terhadap kerusakan alam yang ada di destinasi wisata dan akhirnya berdampak terhadap kehidupan masyarakat lokal yang ada di destinasi wisata. Baik, kemudian kita lihat salah satu video, ya silahkan kalian coba melihat atau menilai kondisi yang terjadi di salah satu negara, ya, yang dimana mereka terdampak akibat pariwisata massal. Silahkan ya kalian perhatikan
di salah satu negara dan akhirnya menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Bisa lihat ya bahwa ternyata ya banyak masyarakat ya dari suatu daerah akhirnya merasa apa? Merasa terganggu. Adanya banyaknya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dan artinya itu apa? Kita tidak berbicara lagi ya keuntungan pariwisata dari segi sektor ekonomi. Dan itu berefek kepada aspek lingkungan. Kalau di Indonesia sendiri menurut kalian apakah kita sudah mengalami yang namanya pariwisata massal? Di daerah-daerah tertentu. Contohnya seperti apa? Bali. Oke, Bali. Nah, itu menjadi salah satu contoh ya kegiatan pariwisata massal yang sudah terjadi untuk di Indonesia. Kalian bisa melihat banyaknya jumlah kunjungan wisatawan apalagi pada high season ya, itu tidak terkendali jumlahnya yang akhirnya apa? Membuat ya adanya yang gejolak ya, pergejolakan di tengah masyarakat. Entah itu terkait dengan bagaimana wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik yang tidak mulai mengikuti aturan-aturan yang ada di beberapa destinasi wisata. Jadi ternyata apa? Jadi ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif itu saja, tapi ada beberapa dampak negatif yang juga mengikuti. Akhirnya ya, dengan adanya kondisi-kondisi ya yang sudah tadi kalian lihat dan sudah kalian berikan contoh, akhirnya muncullah ya konsep ya dari pariwisata massal menuju yang namanya pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif itu sendiri muncul karena adanya kekhawatiran-kekhawatiran dari para pihak, terutama para pengelola destinasi wisata, di mana apabila ya kita tidak bisa meminimalisir dampak negatif dari yang namanya pariwisata massal. Makanya muncullah istilah pariwisata alternatif ini. Salah satu contoh penerapannya pariwisata alternatif ini yaitu diantaranya ada yang namanya konsep ekologi pariwisata atau disingkat sebagai ekowisata. Pernah mendengar istilah tersebut? Ya, mungkin pernah ya secara misalnya kalau kalian dijelaskan terutama pada semester 1 mungkin terkait dengan pengetahuan pariwisata dan hospitality ada beberapa jenis pariwisata. Nah, inilah salah satunya yaitu ekowisata. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ekowisata itu sendiri? Jadi ekowisata itu sendiri merupakan salah satu konsep perjalanan alami ya atau ke destinasi alam yang dimana untuk menikmati dan mengapresiasi alam dan budaya, dimana dengan mendukung konservasi dengan melibatkan masyarakat lokal dan juga untuk mengutamakan yang namanya pendidikan di kegiatan wisata. Itu kata kunci dari yang namanya konsep ekowisata. Nah, kemudian, jadi kegiatan ekowisata itu sendiri sebenarnya lebih menekankan bagaimana ya dalam kegiatan pariwisata tersebut ya wisatawan atau kalau dari konsep ekowisata itu sendiri jenis wisatawannya disebut sebagai ekoturis, yaitu bisa terpenuhi keingintahuannya terhadap destinasi wisata tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat ya pada layar ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya di dalam destinasi yang menerapkan prinsip ekowisata. Ada hiking, ada trekking, ada birdwatching. Ya, birdwatching itu maksudnya ketika kita bisa mengamati ya kehidupan ya misalnya beberapa jenis hewan seperti burung. Nah, kalau di sini biasanya kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di taman wisata alam. Ada yang pernah mendengar nama Taman Wisata Alam Perandangan? Pernah. Lokasinya di mana? Di sini. Ya, betul sekali. Jadi kalau di sana itu kalian bisa menikmati ya kegiatan-kegiatan tidak hanya trekking ya atau jalan-jalan di sekitar misalnya kawasan hutan Kerandangan. Tapi kalian juga bisa menikmati berbagai aktivitas seperti misalnya menonton kegiatan burung. Kalau di situ biasanya ada salah satu jenis satwa yang dilindungi namanya celepuk rinjani. Celepuk rinjani itu seperti kalau bentuknya itu seperti burung hantu. Nah, cuman dari segi ukuran dia agak berbeda. Nah, seperti itu bisa dilakukan di Taman Wisata Alam dan salah satu kegiatan ekowisata. Jadi, ya ini ada beberapa kegiatan tidak hanya di kawasan alam seperti
hutan saja kegiatan ekowisata tersebut, tapi juga ada di kawasan seperti kawasan pesisir dan kawasan pegunungan. Nah, itu bisa dilakukan kegiatan ekowisata. Nah, tentunya dalam mengaplikasikan atau menerapkan kegiatan ekowisata di suatu destinasi wisata itu harus menerapkan adanya beberapa prinsip. Yang pertama yaitu adanya prinsip edukasi. Apa maksudnya prinsip edukasi itu? Jadi, ketika suatu destinasi wisata ingin menerapkan yang namanya konsep ekowisata, dia harus bisa menyediakan atau memberikan pengetahuan atau mentransfer ilmu kepada wisatawan. Jadi ketika wisatawan datangnya ke destinasi tersebut, wisatawan tersebut bisa mengapresiasi atau misalnya mempelajari terkait nilai-nilai yang ada pada destinasi tersebut. Entah itu misalnya nilai dalam kondisi alamnya, kemudian terkait dengan budayanya, budaya masyarakat di sekitar destinasi atau sejarah. Kemudian yang kedua apa? Yaitu ada prinsip wisata. Jadi dalam kegiatan ekowisata, destinasi tersebut bersama dengan pengelolanya harus bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada wisatawan. Nah, karena tentunya itu yang kita harapkan juga ketika wisatawan berkunjung, jangan sampai mereka merasa resah, gelisah atau tidak nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya prinsip konservasi. Pernah mendengar kata konservasi? Pernah. Oke, apa yang di benak Anda ketika kita mendengar kata konservasi? Dilestarikan. Betul sekali, dilestarikan. Jadi seperti pengawetan atau bagaimana kita menjaga agar alam tersebut tidak rusak. Nah, jadi maksudnya adalah dalam melaksanakan atau menerapkan konsep ekowisata di suatu destinasi wisata, kita berharap bahwa kita tetap juga menerapkan yang namanya kegiatan-kegiatan konservasi. Jadi ketika wisatawan berkunjung ke destinasi wisata tersebut, jangan sampai mereka ada melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam atau lingkungan. Kemudian setelah prinsip konservasi, yaitu ada namanya prinsip pelibatan masyarakat. Yang namanya kegiatan ekowisata, tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh beberapa orang saja atau hanya terpaku pada wisatawan, tapi juga harus melibatkan masyarakat di sekitar destinasi. Karena mereka juga ikut terlibat dalam menjaga lingkungan di destinasi wisata tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya prinsip ekonomi. Sekali lagi, yang namanya kegiatan pariwisata pastinya juga memikirkan yang namanya aspek ekonomi, di mana kita berusaha dalam kegiatan pariwisata tersebut mendapatkan keuntungan secara maksimal, tapi tentunya dengan tidak merusak alam. Nah, seperti itu. Pelaksanaan tentunya ekowisata ini mengalami berbagai hambatan. Salah satunya tentunya terkait dengan berbagai macam kebijakan yang belum secara menyeluruh atau merata diterapkan di berbagai destinasi wisata, sehingga para pengelolanya pun ada kebingungan batasan-batasan kelestarian untuk menjaga lingkungan itu seperti apa, atau misalnya aktivitas wisata yang seperti apa yang tidak merusak lingkungan. Dan kemudian harus adanya kerjasama dari berbagai pihak, karena sekali lagi ketika kita hanya mengandalkan salah satu pihak saja untuk menjaga kelestarian alam atau menerapkan konsep ekowisata ini, pastinya akan susah untuk diterapkan secara keberlanjutan. Jadi perlu adanya diskusi secara menyeluruh. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi ke tahap berikutnya, ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Ini Bu, apa bedanya wisata alam sama ekowisata? Bukannya itu sama-sama dilakuin di alam itu? Izin bertanya Bu, bagaimana jika masyarakat lokal justru menolak konsep ekowisata karena dianggap membatasi aktivitas mereka? Baik, terima kasih. Tadi kalian sudah bertanya terkait dengan perkembangan atau konsep ekowisata. Tadi dimulai dari Ardia yang menanyakan apakah semua destinasi wisata alam tersebut disebut juga sebagai ekowisata. Nah, ini menarik sekali karena banyak sekali yang memikirkan bahwa ketika kita berbicara destinasi wisata itu sudah pasti disebutkan sebagai destinasi ekowisata. Nah, ini ada yang keliru. Karena apa? Ketika kita berbicara destinasi wisata, itu kita hanya berbicara terkait dengan atraksi yang ditawarkan oleh destinasi tersebut. Yaitu atraksi apa? Atraksi alam.
Itu saja. Tapi kalau kita berbicara destinasi ekowisata, ya, kalau kita berbicara destinasi ekowisata, itu kita berbicara ya bagaimana suatu destinasi tersebut bisa menerapkan 3 prinsip ya atau beberapa prinsip yang Ibu sebutkan tadi. Yang utamanya itu bagaimana dia bisa ya prinsip tersebut ya bisa menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Jadi ketika kita berkunjung ke destinasi alam, kita nggak bisa langsung bilang itu adalah destinasi ekowisata. Contohnya seperti kalau kita ke Pantai Kute, itu adalah destinasi alam. Tapi apakah itu ekowisata? Belum tentu. Kita harus lihat apakah di sana misalnya ada kegiatan konservasi. Tidak ada. Berarti dia hanya fokus di destinasi alam saja. Tapi kalau ada kegiatan pendidikan, ya, di suatu destinasi tersebut, kegiatan pendidikan ini bukan seperti kuliah, tapi bagaimana wisatawan mendapatkan beberapa pengetahuan. Contoh misalnya kalau ke Pantai Cemara atau ke beberapa pantai yang di daerah Lembar dan sebagainya, itu kita bisa belajar misalnya tentang jenis-jenis mangrove, atau kita bisa melihat langsung bagaimana penangkaran atau misalnya bagaimana orang-orang menanam mangrove. Itu salah satu ilmu pengetahuan yang ditransfer ke wisatawan. Kemudian kita juga melihat bagaimana masyarakat ikut menjaga kawasan mangrove tersebut. Nah, itu seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi destinasi wisata dengan destinasi wisata alam dengan ekowisata. Kemudian pertanyaan kedua tadi bagus sekali dari Putra. Yang bagaimana jika masyarakat menolak ya adanya penerapan konsep ekowisata tersebut. Jadi salah satunya caranya adalah bagaimana kita mengatasinya. Libatkan masyarakat. Jangan jadikan mereka sebagai objek, tapi jadikan mereka sebagai subjek. Maksudnya seperti apa? Jadikan mereka ikut merencanakan ya pembangunan destinasi yang dimana destinasi tersebut menerapkan konsep ekowisata. Jadikan mereka, libatkan mereka. Jangan jadikan mereka hanya jadi penonton atau misalnya orang yang hanya datang bekerja di destinasi wisata tersebut. Libatkan mereka, misalnya seperti di desa wisata Darwisnya. Libatkan mereka dari segi perencanaan, apa yang mau dibuat, bahkan sampai misalnya dari segi keuangan atau pemasukan dan pengeluaran. Nah, jadi kalau masyarakat dilibatkan ya dalam penerapan ekowisata di destinasi mereka, tentunya itu bisa meminimalisir protes ya atau misalnya penolakan dari masyarakat tersebut. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah berikan, ya Ibu melihat bahwa kalian sudah mulai bisa memahami ya bagaimana ya sebenarnya secara umum konsep ekowisata tersebut. Nah, untuk lebih detail lagi atau lebih mendalami lagi konsep ekowisata, ya pada hari ini Ibu akan bagi ya kelas ini menjadi beberapa kelompok. Ya, mungkin ini berarti ada 3 ya, ada 3 kelompok ya, yang depan 1 kelompok ya di bagian kiri saya, kemudian ini bagian kanan saya 2 kelompok, kemudian yang belakang nanti jadi 1 kelompok ya. Oke, kalian tugasnya adalah bisa dilihat pada layar. Jadi ya, setelah tadi kita bahas konsep ekowisata secara umum, kalian nanti akan ada diskusi, yaitu kalian akan memilih salah satu destinasi wisata ya kalau bisa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kalian coba identifikasi ya, kalian identifikasi ya prinsip-prinsip ekowisata yang sudah diterapkan di destinasi wisata tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian selanjutnya kalian identifikasi hambatan. Silahkan cari dari berbagai sumber, tentunya sumber yang valid ya, seperti artikel, buku dan sebagainya. Yaitu kalian identifikasi apakah mereka mengalami atau menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapan atau misalnya pengaplikasian konsep ekowisata. Nah nanti ya silahkan kalian ya pada pertemuan ini kalian tentukan dulu destinasinya. Ya, kalian tentukan dulu destinasinya. Kemudian kalian nanti akan kirimkan nama-nama destinasi tersebut di grup WA atau di grup kelas. Ya, biar tidak ada yang sama nanti. Ya, destinasinya. Jadi kalian umumkan dulu destinasi mana saja yang kalian pilih. Baru nanti silakan kalian lanjutkan diskusi dan pada pertemuan berikutnya nanti silakan kalian maju ya per kelompok dan menjelaskan hasil temuan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita bisa mulai ya untuk diskusinya. Silakan
silakan kalian diskusi dulu dengan kelompoknya untuk menentukan destinasi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Ekologi Pariwisata pada program studi D3 Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Sentek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Mataram, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.